Yang ini siapa namanya nih, Mas? Ini Monica. Oh, Monica. Ini Monica. Monica. Yang warna hitam itu namanya Dalbo. Dalbo. Itu yang laki-laki, Mas ya? Iya. Kalau kalau perempuan Dalbi. Mbak, Mas, ini aku mau minta izin, kita lagi konten. Sekalian tak konten boleh nggak? Boleh. Jadi, aku mau nanya, namanya siapa, Mas? Mika. Mas Mika? Iya. Mbak Sheila. Mbak Sheila? Abigail. Mbak Abigail. Abigail. Nah, dari kampus UGM ya? Iya. Fakultas Isipol. Isipol. Nah, di sini dalam rangka apa, Mbak? Sebenarnya Kita lagi mau riset kan Mbak, Candi Gebang itu tadi. candinya? Iya, Candi Gebang itu tadi. Ya udah, jadi sekalian ternyata di sini ada kayak tempat buat burung unta dan sebagainya. Iya, Kita konservasi tertarik kita buat di itu. sini. Oh, ya itu Mas. Jadi kita di sini tuh kita penangkaran, kita juga konservasi, dan kita juga kebetulan hobi sih. Dan kita juga pengen mensinergikan semua potensi-potensi di dusun ini tuh menjadi satu rangkaian, menjadi sebuah desa wisata. Kayak gitu. Nah, kita butuh teman-teman dari akademisi untuk memblow up, dan kita juga sadar, kita sebagai masyarakat itu kan kita punya banyak kelemahan. Nah, kayak Candi Gebang itu kan candi yang kecil. Nah, kita tuh berharap teman-teman akademisi di sini tuh mengulik atau mungkin mendalami tentang sejarahnya, tentang ini yang akhirnya kita bisa menjual dari storytelling. Jadi bukan karena kalau kita jual fisik nggak laku, kecil banget toh. Nah, kira-kira apa yang mau ditanya, Mas? Seputaran candi atau seputaran farm? Ya mungkin ini dari berdirinya kapan Pak? Pegang sendiri boleh. Aku capek. Mas dideketin aja. Oh ya, jadi kayak awal berdirinya dari konservasi ini kapan Pak? Kalau berdirinya tuh kita berproses, Mas, panjang banget. Kayaknya aku majuan dikit ya. Kok panas wajahku? Nah, kalau kita berdiri itu kita panjang, Mas. Saya pribadi, saya itu perantauan. Dari 2012 saya merantau. Jadi kita tuh basically sebenarnya jualan ayam-ayam murah, ayam-ayam harga 100.000, 25.000. Nah, kita akhirnya berkembang sampai hari ini. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengembalikan semuanya ke masyarakat. Piye carane ini menjadi sebuah ikon, sebuah desa wisata. Jadi basically sebenarnya kita jual beli yang sekarang akhirnya menjadi konservasi. Fokusnya ke burung unta aja atau ada yang kita semua hewan eksklusif. Ada merak di situ, ada merak, ada kura-kura raksasa. Karena kita penyuplai Mahasiswa Farm, ini namanya Mahasiswa Farm. Penangkaran ini namanya Mahasiswa Farm. Mahasiswa Farm ini penyuplai hewan seluruh Indonesia. Jadi kalau nyenengan main di tempat-tempat wisata ada hewannya, onok mambu-mambunya ini. Ada bau-baunya Mahasiswa Farm. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak, Mbak, tentang berkaitan dengan hewan, atau mungkin bahkan tentang candi? Kalau saya kan, karena saya bukan akademisi, saya sebenarnya juga tahu banyak tentang candi. Cuman kan karena saya bukan basicnya akademisi, juga jatuhnya ke cerita rakyat ya jatuhnya ya. Karena kita hanya mendengarkan orang-orang tua zaman dulu, terus sejarah-sejarah yang pernah terjadi kayak gitu. kayak ada alasan nggak Bang? Kenapa milihnya burung onta? Kan setahu saya kayak burungnya besar dan bentukan banyak lahan pastinya ini. Alasannya, harganya mahal. Iya. Jadi dijualnya enak. Enggak, jadi gini Mas, burung unta itu hewan purba. Hewan purba. Jadi tahun 2018-19 saya itu menjadi penangkar merak terbesar di Indonesia. Nah, saya udah nggak ada lawan Mas, sombong. Oh my God! Wow! Jadi, kita udah mentok di situ, terus akhirnya kita mencoba untuk mencari tantangan baru. Nah, tantangan baru itu jatuh ke burung unta ini karena di Indonesia belum banyak yang berhasil. Dan saya katakan mungkin sekarang kami tok yang berhasil untuk menangkarkan. Nah, satu itu karena dia hewan purba, di mana ada sedikit rasa bangga bisa memelihara sekelas hewan purba. Terus itu satu. Terus kedua, kita juga pengen jangan sampai anak-anak cucu kita itu besok nggak bisa lihat burung unta. Jadi jangan sampai
mereka punah karena mereka juga dagingnya itu dikonsumsi. Takutnya mereka terus diburu tapi tidak ada penangkaran resmi yang akhirnya lama-lama kan pasti punah. Nah, jadi kita akhirnya ya mengambil keputusan untuk mengambil tantangan ini. Dan alhamdulillah kita berhasil. Jadi kita punya banyak anakan dan kita juga akhirnya sering jual beli anakannya karena kebutuhan pembiayaan mereka itu cukup tinggi karena satu ekor itu menghabiskan pakan 10 kilo. Satu ekor 10 kilo. Bayangkan ini ada berapa ekor dalam satu hari. Jadi duitnya juga lumayan untuk biayanya mereka. Jadi akhirnya kita harus menjual sebagian anak-anaknya untuk biaya operasional. Jatuhnya kita akhirnya tetap jualan. Walaupun kita pengennya konservasi karena kita juga swasta ya. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya karena pemerintah nggak bisa bantu swasta. Jadi kita karena statusnya swasta jadi kita harus mandiri. Mikir sendiri akhirnya. Oh ya, mau nanya tentang desa wisata tadi, Pak. Ya kan kita sebenarnya ketarik ke sini kan ya, karena ada berita tentang Gebang Park tadi, jadi ke sana dan juga ternyata di sini juga ada kayak penangkarannya tadi. Iya. Jadi tadi kan kayak Bapak jelasin tentang Oh, jangan Bapak, Mas aja. Mas aja. Oh iya, Mas aja. Iya, tadi kan Mas jelasin tentang Saya udah cukur kumis sih. tentang berkaitan desa wisata. Iya. Mungkin bisa dijelasin kayak singkatnya aja nanti konsepnya seperti apa dan Oh, juga daya tariknya iya. kayak gimana gitu. Gebang Park itu sebenarnya desa wisata itu sudah berdiri sejak tahun 2017 kalau nggak salah. Cuman saya mulai hadir di sini 2019. Nah, saya hadir di sini saya melihat potensi yang luar biasa dan saya mengambil tema park. Saya mengambil tema park, saya diskusi dengan masyarakat. Masyarakat kan wajar ya, ketika orang itu tidak bisa melihat dirinya sendiri kan wajar ya. Kalau kita kan bisa melihat orang lain. Nah, saya pendatang. Jadi saya bisa melihat potensi sebesar ini karena saya pendatang. Tapi kalau warga sini kan menganggap biasa wae lah, karena dia udah dari kecil di sini. Nah, akhirnya saya melihat semua potensi yang ada di sini. Kita punya sungai 2, kita punya candi, kita punya sawah, kita punya tambak boyo. Terus saya hadir di sini. Saya pikir tema park itu sudah pantas. Kita bikin Jatim Park versi masyarakat, ya kan? Karena saya pikir desa wisata umumnya itu hanya jualan view gunung, jualan sungai, jualan sawah. Cuman itemnya satu-satu aja tuh yang mereka jual, tapi mereka jadi desa wisata. Lah kita punya semua. Artinya tema park itu menjadi sangat ideal buat lokasi ini. Karena bayangan saya juga ini akan saya jahit semua. Dari sungainya kita ada 2, ada candi, ada ini semua saya jahit dan ini satu kesatuan. Karena kalau kita jual terpisah nggak laku. Nggak laku, candinya kecil, sungainya juga masih terbengkalai. Kalau kita jual per item nggak laku. Tapi kalau kita jual satu kesatuan, ini menarik. Menarik banget. Nah, sedikit gambaran tentang Gebang Park yang akan kita buat. Oh, tadi emang kayak kalau satu-satu aja kayak kurang menarik gitu. Kurang menarik Mas, karena kalau candi kan sekecil itu yang lain kan lebih gede. Iya. Lebih gede. Jadi kalau wah di sana kecil neng ada hewannya, ada ininya kan jadi menarik sih. Buat aku menarik. Mungkin mau nanya ini. Ini dulu. Tadi kan Masnya sempat bilang soal Gebang Park itu. Iya, Berarti itu mulai diinisiasinya tuh kapan gitu, Mas? Dia berdiri sejak tahun 2017 kalau nggak salah, masyarakat yang mendirikan karena saat itu kan memang pergubnya atau peraturannya memang harus setiap desa harus punya wisata dan sebagainya. Akhirnya mereka kan ditekan oleh pemerintah atau pemangku jabatan untuk bikin program wisata. Tapi kan tidak jalan karena program itu kan harus hadir dari inisiatif. Kalau dipaksa kan ya wis kita buat tapi mboh nggak mau ngapain kan gitu. Akhirnya sejak saat itu ya tetap jalan aktivitas tapi aktivitasnya nggak punya progres. Nah, pas saya datang 2019 saya mikir ini menarik banget. Apalagi saya kan tinggal di sini di perumahan. Jadi masih sekitaran sinilah. Nah, saya tertarik untuk bangun desa wisata di sini tapi bukan desa wisata umum. Saya pengen desa wisata tapi versi swasta. Jadi kita berbasis swasta yang profesional, yang benar-benar tidak hanya menghabiskan anggaran negara, tapi kita mendapatkan income untuk masyarakat. Nah, akhirnya tema park itu muncul. Nah, mengintegrasikan semua potensi-potensi itu menjadi sangat menarik. Itu. Jadi inisiasinya mungkin di 2019 itu muncul ide Gebang Park itu. Tapi sampai sekarang ya masih jalan santai karena sekali lagi saya bisa kejar Mbak. Pembangunan dan sebagainya saya geber itu bisa, tapi yang tidak bisa adalah mental masyarakat.
Jangan sampai mentalnya belum siap tapi kita gelontorkan semuanya yang ada konflik. Karena ngurusi masyarakat itu saya pikir tidak segampang yang dibayangkan. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa sadar tentang potensinya, sadar dengan bagaimana ini ada nilai ekonomi yang mungkin yang akan mengambil keuntungan adalah anak cucu kita besok. Jadi menyadarkan itu yang sulit, apalagi lokasinya urban. Urban itu memang sangat sulit karena pola pikirnya sudah seperti orang kota tapi masih desa. Itu lebih rumit. Beda sama kota sekalian atau desa sekalian, itu gampang. Kalau di urban itu ya tanggung-tanggung. Jadi tantangannya di situ sih. Bukan kesulitan ya, tapi tantangan buat saya, tantangan. Di Gebang Pak. Tapi berarti tanggapan dari masyarakat desa soal rencana Gebang Park ini gimana, Mas? Masyarakat support, Mbak. Masyarakat sangat support sekali. Tapi tadi itu supportnya kan juga berbeda ketika support oleh swasta ya. Kalau swasta jelas kita punya progres, tanggal sekian harus jadi dan sebagainya. Kalau masyarakat kan supportnya ya sudah, hanya support di mulut saja. Tapi support nyatanya kan mereka juga punya kerjaan sendiri, punya kegiatan sendiri yang akhirnya hanya menjadikan desa wisata itu hanya sebagai pengisi waktu akhirnya. Nah itu yang menjadi akhirnya kita jalannya lambat karena hanya dijadikan pengisi waktu, kegiatan lah, jatuhnya kegiatan. Padahal di bayangan saya ini bukan kegiatan tapi ini bisnis. Awas Mbak, singa Mbak, ada singa. ini domba. Ada singa. Nah, gambarannya kayak gitu Mbak, itu namanya singa edan. Kalau Mbak siapa tadi? Sheila. Mbak Sheila asli? Jakarta. Asli Jakarta. Kalau Mbak Sama, Mas. Jakarta masih Kediri. Oh, Kediri tadi kita bahas pare-pare, Mas. Oh iya, pare, bukan pare-pare. Sama sih. Kecil ya. Iya. Beda pulau. Oh, beda pulau. Gitu, Mbak. Ya. Ada lagi nggak yang ditanya? Mungkin itu sih yang jadi pertanyaan. Intinya kalau ada yang mau ditanya, kita setiap hari ada di sini. Mungkin teman-teman dari UGM atau dari manapun kalau misalnya ingin tahu lebih dalam lagi tentang Gebang Park, tentang konservasi, tentang candi, insya Allah saya bisa jelaskan. Karena juga kebetulan saya juga aktivis di sini dan yang menggerakkan masyarakat juga saya. Jadi sedikit bisa menjelaskan lah. Gitu. Udah. Oke, terima kasih Mas. Mas. Ini nanti tak upload di YouTube kita ya. Siap. Boleh? Oh, boleh. Nama akunnya Mahaswin Institute. Ya, Mahaswin Institute. Kita ngambil tema institut karena kita rencana besok di sini sekolahnya wisatanya alam, wisatanya membangun karakter anak-anak. Jadi saya membayangkan saya ambil tema itu khusus di sini ya, karena nanti kan kalau kita bikin park itu kan ada hiburannya dan sebagainya, tapi khusus di sini edukasi. Edukasi tentang bagaimana kita belajar hidup bersama hewan, hidup bersama alam dan sebagainya, karena saya pikir semua hewan, semua makhluk hidup itu punya pesan moral untuk manusia. Saya bisa menjelaskan itu, burung unta punya pesan moral ke kita apa, kambing apa dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kita mengambil tema institut. Jadi kita di sini lebih ke seperti sekolah, tapi ilmu atau apa yang kita dapat mungkin tidak akan didapat di sekolah. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas ya. Monggo dilanjut. Kayaknya saya mulai haus. Monggo. Oke, terima kasih. Wah, gitu guys. Jadi itu teman-teman dari UGM, dari Visipol, kita sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan tali kasih mereka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.